Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Swastiastu. Selamat pagi waktu Jerman dan selamat sore waktu Indonesia. Yang terhormat Konsul Jenderal RI Frankfurt Bapak Acep Sumantri, yang terhormat narasumber kita hari ini Bapak Sam Ujo dari Bandung, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Perhimpunan Penggiat Anglo Indonesia, dan para asisten yaitu Bapak Bayu Satrio Wibowo dan Bapak Friansa Rangga Permata, serta Ibu dan Bapak hadirin sekalian. Selamat datang dan terima kasih atas kesediaan Ibu dan Bapak berpartisipasi pada acara workshop angklung secara virtual di hari ini. Yang berjudul Mengenal Angklung, ada diatonis dan pentatonik, dan cara penalaan suara serta perbaikan. Workshop ini terselenggara atas kerjasama antara KJRI Frankfurt dengan Saung Mang Ujo Bandung. Direncanakan workshop angklung akan dilaksanakan pada hari ini, tanggal 12 Juni dan tanggal 19 Juni di jam yang sama. Izinkan saya membacakan susunan acara workshop angklung hari ini, yaitu pembukaan oleh saya, sambutan oleh Bapak Konsul Jenderal, dan kemudian workshop serta terakhir penutup. Baiklah, saya mengundang Bapak Acep Sumantri untuk memberikan sambutan dan sekaligus membuka workshop hari pertama. Kepada Bapak Konjen kami persilahkan. Terima kasih Bu Risa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi waktu Jerman dan selamat sore waktu Indonesia. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, Namo Buddhaya. Yang saya hormati Bapak Sam Ujo dan tim Saung Ujo di Bandung. Yang saya hormati para pengurus kelompok angklung di wilayah kerja KJRI Frankfurt, Bapak dan Ibu serta saudara-saudara para peserta workshop angklung yang saya banggakan. Pertama-tama tentu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa karena rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap semangat dalam menghadapi pandemi COVID-19. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini akan segera berlalu dan kita akan segera memulai kehidupan yang lebih baik. Saya cermati bahwa situasi di Jerman sudah cenderung membaik dengan angka infeksi COVID-19 yang sudah menurun secara signifikan dalam beberapa minggu ini. Seperti kita tahu, R value di Jerman hari ini berada di 0,87, dan insiden penularan dalam 7 hari per 100.000 penduduk telah mencapai 29,7. Jadi satu penurunan yang sangat signifikan. Kita tahu vaksinasi juga terus meningkat. Berdasarkan data WHO di Jerman ini sudah ada 36,4 juta orang atau sekitar 43,8% sudah mendapatkan vaksinasi pertama dan 16,3 juta orang atau sekitar 19,6% sudah mendapatkan vaksin yang kedua. Nah, hal itulah yang melatar belakangi kegiatan workshop angklung kita hari ini, bahwa kita harus bersiap-siap menghadapi era new normal dengan berbagai rencana latihan kembali secara luring atau hadir secara fisik seperti situasi normal, dan juga berbagai rencana pertunjukan angklung pada berbagai acara promosi Indonesia. Saya sangat senang bahwa workshop angklung ini diikuti oleh banyak peserta, 45 peserta ya, dan dari 15 kelompok angklung di wilayah kerja KJRI Frankfurt, dan mudah-mudahan pesertanya makin bertambah sampai dengan berakhirnya workshop yang akan diselenggarakan sebanyak 3 kali, yaitu pada hari ini, selanjutnya nanti pada tanggal 12 Juni dan 19 Juni 2021. Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh kelompok angklung yang telah berpartisipasi pada workshop ini sebagai bagian dari kesepakatan kita pada acara ngobrol santai dengan kelompok angklung pada tanggal 22 Mei 2021 yang lalu. Saya sangat mengapresiasi komitmen Bapak dan Ibu semua untuk kita secara terus-menerus bersama-sama mengembangkan dan memajukan seni angklung di wilayah kerja KJRI Frankfurt,
dalam rangka upaya kita mempromosikan Indonesia di Jerman. Terima kasih tentu kepada Bapak Sam Ujjo dan tim Saung Ujjo atas kesediaan dan kerjasama untuk menjadi narasumber workshop kita. Sungguh merupakan satu kehormatan bagi kita semua mendapatkan pengetahuan mengenai cara merawat dan tentu juga nanti cara bermain yang baik dan cara mengaransemen angklung langsung dari ahlinya. Nah, saya teringat akan kebaikan dan ketulusan Pak Sam Ujjo sewaktu kami undang selama lebih dari sebulan tinggal di Jenewa, sewaktu saya bertugas di Jenewa, untuk memberikan kursus angklung. Dan dari kursus angklung ini, dari pesertanya yang baru pegang angklung, sampai kemudian kita bisa menggelar pertunjukan di markas besar PBB di Jenewa berkat latihan yang diberikan oleh Pak Sam Ujjo. Nah, semoga Pak Sam Ujjo dan tim Saung Ujjo juga suatu waktu bisa berkenan berkunjung ke Jerman untuk mendukung mimpi kita bersama, membuat festival angklung dan konser bersama angklung di masa mendatang. Ibu dan Bapak sekalian, mimpi tadi, rencana tadi bukan mustahil untuk kita wujudkan, karena kita punya potensi yang sangat besar dengan hadirnya 15 kelompok angklung di wilayah kerja KJRI Frankfurt. Kita sudah mulai membangun networking di antara kita, dan juga pada hari ini kita sudah terhubung dengan Saung Ujjo Bandung, dan hari ini kita memulai workshop angklung. Dengan komitmen kami di KJRI Frankfurt untuk menjadikan angklung sebagai salah satu tool of diplomacy dalam promosi Indonesia di Jerman, dan dengan dukungan Ibu dan Bapak semua, diharapkan rencana besar kita untuk menyelenggarakan festival angklung yang menampilkan pertunjukan angklung oleh semua 15 kelompok angklung dalam satu panggung bersama secara bergantian, dan konser bersama angklung dengan para pemain yang merupakan gabungan dari 15 kelompok angklung, mudah-mudahan nanti dapat kita wujudkan bersama. Demikian kiranya sambutan yang dapat disampaikan, selanjutnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Dengan ini saya membuka workshop angklung, semoga bermanfaat untuk kemajuan angklung kita bersama. Dan dengan ini pula saya ingin meluncurkan diplomasi angklung di wilayah kerja KJRI Frankfurt. Terima kasih. Wir lieben Indonesian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak atas kata sambutannya dan pembukaan acara workshop hari ini. Baiklah, sebelum saya serahkan acara kepada Bapak Ujjo dan tim, saya akan bacakan sedikit informasi singkat mengenai Bapak Sam Ujjo. Bapak Sam Ujjo adalah seorang musisi, seniman, dan budayawan Sunda, khususnya instrumen angklung. Sam Ujjo adalah putra kedua dari 10 bersaudara. Beliau adalah putra musisi Sunda legendaris, sekaligus pendiri Saung Angklung Ujjo, yaitu Ujjo Ngalagena atau yang akrab disapa dengan Mang Ujjo. Bapak Sam Ujjo sebagai musisi angklung telah melalang buana ke 5 buana dan tampil di berbagai acara seni berskala besar. Salah satu penampilan yang sangat terkenal yaitu saat tampil di markas PBB di New York pada April 2018 yang lalu dalam rangka mencari dukungan bagi Indonesia yang sedang mencalonkan diri sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, dan masih ada beberapa penampilan yang memukau masyarakat asing di seluruh belahan dunia. Demikianlah riwayat singkat Bapak Sam Ujjo. Kami persilahkan Bapak Sam Ujjo dan tim untuk memulai workshop hari ini. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat pagi waktu di Frankfurt, dan di sini tepat jam 15.13 menit. Baiklah, pertama-tama saya sekali lagi mengucapkan appreciate, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Konjen Pak Acep Somantri yang sudah lama tidak ketemu waktu di Jenewa, kurang lebih tahun 2007 kalau tidak salah ya Pak, tapi rupanya beliau masih ingat pada saya sampai sekarang ini. Kemudian juga terima kasih atas kepedulian dari
warga Indonesia yang ada di Jerman, dan mungkin sebagian warga Jerman sendiri ada kepedulian dan perhatiannya terhadap seni angklung. Patut saya banggakan di Jerman ini karena satu-satunya mungkin negara di Eropa yang punya banyak grup angklung. Kalau negara-negara lain mungkin hanya satu grup atau paling banyak 2 grup. Seperti di Amerika Serikat saja yang ada di Washington DC namanya House of Angklung Washington DC, dan di Florida. Kemudian yang tadinya di Houston mau ada grup angklung, tapi ibu nananya keburu pindah ke mana, ke Amerika Latin, jadi banyak kepening lagi program. Mudah-mudahan apa yang nanti saya sampaikan ini ada bermanfaat bagi khususnya yang pecinta angklung dan tentunya para pemain angklung rupanya. Adapun sesi yang pertama ini saya hanya menjelaskan seputar angklung yang ada di Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Nah, nanti pada sesi kedua itu khusus untuk cara perbaikan, karena Pak Konjen sendiri sudah mewanti-wanti ini angklungnya katanya gimana kalau bisa diperbaiki di Jerman tanpa saya ke sana, tapi Bapak dan Ibu nanti diberi pelajaran bagi pengacara Ristem itu mudah-mudahan bisa melakukan lah, karena sederhana daripada membuat awal itu dibanding dengan Ristem itu jauh lebih sederhana, hanya perlu trik-trik tersendiri. Kembali lagi ke fokus pada pagi ini, saya akan menjelaskan seputar angklung khususnya di Jawa Barat. Seperti dibaca di sejarah, jadi angklung di Indonesia ini pertama sekali menurut catatan dari ini naskah Sunda kuno Sang Hyang Siksa Kanda Karsian itu mulai ada di abad ke-8. Angklung yang tersimpan ini catatannya di daun lontar di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dengan nama Koropak 630. Jadi sudah sangat lama sekali angklung yang tradisi itu. Nah, kemudian waktu berjalan terus, nah di Indonesia juga sekarang baru ada satu buku yang sudah diakui oleh standar nasional, buku nasional. Ini yang menelitinya Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI. Nah, Universitas Pendidikan Indonesia UPI. Beliau meneliti, grupnya itu sebuah perbandingan tentang angklung yang ada di Jawa Barat. Yang ditelitinya di sini ada 5 kelompok angklung pentatonis yang ada tersebar di Jawa Barat. Nah, ini nanti mungkin kalau perlu nanti di-share angklung apa saja. Nah, yang saya sebutkan saja. Yang diteliti itu di sini angklung Dog Lojor Cipta Rasa dari Kabupaten Sukabumi. Sekarang karena pindah daerah jadi Cipta Gelar, bukan Cipta Rasa lagi. Yang kedua angklung Badut Cijulang, Ciamis, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Yang ketiga angklung Badeng di Desa Sanding, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Yang keempat angklung Buncis, Arjasari, Kabupaten Bandung. Yang kelima ya dari kami sendiri angklung di Saung Angklung Ujo pada Suka. Nah, sebelum melanjut ke pentatonis, saya akan perlihatkan dulu foto SK angklung. Nanti dari tim asisten kami akan men-sharekan tulisan mengenai SK angklung. Ini saya bacakan ya. Ini pada tahun 1968 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 062 tahun 1968 tentang penetapan angklung sebagai alat pendidikan musik menimbang bahwa angklung yang mula-mula sebagai alat permainan kemudian terdapat hal-hal yang penting dan menonjol dalam bidang karakter building seperti kerjasama, gotong royong, disiplin, kecermatan, ketangkasan,
tanggung jawab, dan lain-lainnya. Yang kemudian meningkat kepada hal-hal yang berarti dalam pendidikan seni suara, seperti membangkitkan perhatian terhadap musik, menghidupkan musikalitas, mengembangkan rasa ritme, rasa melodi, rasa harmoni, dan lain-lain. B. Bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut, pada sub A dapat ditarik kesimpulan bahwa walaupun angklung belum merupakan alat musik yang cukup sempurna, tetapi dapat dipertanggungjawabkan sebagai alat pendidikan, sehingga dipandang perlu menetapkan angklung sebagai alat pendidikan musik. Ini isinya dari Menteri Pendidikan Kebudayaan pada waktu itu Profesor Dr. Sumantri Hardjo Prakorso, Mayor Jenderal TNI. Jadi memutuskan menetapkan angklung sebagai alat pendidikan musik dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kedua, menugaskan Kepala Direktorat Jenderal Kebudayaan untuk mengusahakan agar supaya angklung dapat ditetapkan sebagai alat pendidikan musik tidak hanya dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Ketiga, keputusan yang berlaku sejak tanggal ditetapkan. Nah, ini sebetulnya sudah lama ini ada SK angklung. Namun sangat disayangkan ternyata SK ini tidak nyambung dengan Kemendikbud sekarang, bahkan dari kementerian mungkin tidak punya sejarah ini gitu, catatan ini. Yang kedua, akte yayasan. Nah, komitmen dari ayah saya Ujo Ngalagena supaya betul-betul angklung ini tidak sebegitu saja tampil di masyarakat, itu tahun 73 saya, kemudian almarhum ibu saya dan Bapak Ujo almarhum sendiri itu mencatatkan di lembaran notaris bahwa kami akan komitmen mendirikan sebuah yayasan yang bergerak di dalam angklung dengan nama waktu itu Yayasan Saung Angklung. Jadi inilah cikal bakal kenapa sekarang ada Saung Angklung Ujo. Sudah lanjut ya. Nah, selanjutnya ada foto ya, barangkali yang Bapak dan Ibu belum kena fotonya. Nah, yang sebelah kiri ini yang megang angklung besar itu almarhum ayah kami, Ujo Ngalagena. Ujo Ngalagena dari mana bisa membuat angklung? Itu adalah belajar dari yang ada foto sebelah kanan, Bapak Dayeng Sutigna. Beliau kelahiran Garut dan waktu itu diwujudkannya angklung diatonis pertama sekali tahun 1938 di Kabupaten Kuningan. Bapak Dayeng Sutigna ternyata orang yang cerdas. Beliau adalah guru pramuka. Beliau belajar angklung dari seorang tua pengemis begitu katanya, Mbah Jaya namanya. Bagaimana cara membuat angklung? Karena beliau guru pramuka, maka kreasinya angklung tersebut dibikinlah ke dalam tangga nada diatonis atau sonisasi di Kota Bandung atau di Indonesia terkenalnya do re mi fa sol la ti do dan seterusnya. Nah, itu jadi sebagai pencetus pertama atau pencipta angklung yang bertangga nada diatonis adalah almarhum Bapak Dayeng Sutigna. Almarhum ayah kami Ujo Ngalagena belajar dari beliau tahun 1954 kalau tidak salah menurut ceritanya. Nah, pas 1955 itu sebuah kejadian luar biasa tentang angklung apresiasi karena dipakai dalam acara pembukaan konferensi Asia Afrika di Gedung Merdeka Kota Bandung tahun 1955. Nah, dengan hanya demikian Bapak Ujo itu sangat sangat semangat sekali bagaimana bisa mewujudkan angklung lebih maju lagi. Nah, namun tidak mudah perjalanan pada waktu 1950 kemudian 1973 mendirikan yayasan karena pada saat itu orang Bandung sendiri kurang berminat terhadap angklung. Yang beliau lihat, yang mereka lihat angklung itu hanya dipergunakan oleh pengemis saja gitu. Jadi kalau orang main angklung itu merasa rendah diri, tapi almarhum Bapak saya
Ujo Ngalagena itu tidak berhenti di situ, terus saja melakukan sosialisasi angklung kepada masyarakat. Saya masih ingat sering malam-malam itu daripada Suka ke alun-alun Kota Bandung, jaraknya ada 5 km, membawa calung ya seperti angklung, dan angklung Sunda sendiri ngamen gitulah, kalau malam sore itu sampai malam ke alun-alun, balik lagi kepada Suka itu tidak terasa capek juga karena pada waktu itu Kota Bandung masih sepi. Nah, dengan demikian pada satu waktu ada yang melihat ada turis dari Belanda, ternyata ada sesuatu yang aneh angklung ini di Kota Bandung. Nah, dari situlah kemudian mulai berdatangan turis-turis mancanegara. Jadi orang yang domestik sendiri malah kaget setelah beberapa tahun itu, kok orang asing tahu di pada Suka ada angklung, tapi orang Bandung sendiri masih banyak yang belum tahu gitu. Nah, ciri khas saung angklung itu yang Bapak Ujo wujudkan, beliau membuat angklung pentatonis yang beda dengan angklung pentatonis sebelumnya. Kalau angklung pentatonis yang sebelumnya itu merupakan pola-pola ritmik saja, seperti kita mengiringi lagu tap 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 tap, itu saja, tidak ada melodinya. Nah, almarhum Ujo Ngalagena itu membuat angklung ke dalam nada yang melodis, artinya bisa dinyanyikan, bisa misalnya ada pesindian yang menyanyikan lagu Sunda, nah itu angklung itu bisa mengikuti melodi tersebut. Nah, secara sederhana di sini akan saya lihatkan angklung, bagaimana angklung Sunda yang kreasi Pak Ujo dibikin. Nah, perlu dijelaskan juga dari mana Pak Ujo bisa membuat angklung pentatonis, bisa bernada betul-betul pentatonis. Almarhum adalah seorang guru dari Konservatori Karawitan Bandung. Di situ ada namanya gamelan Sunda. Nah, beliau kemudian membuat angklung dilaraskan dengan gamelan. Maka dari pihak peneliti dari Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI Bandung menyebutnya angklung pentatonis Ujo. Beliau membuat dalam nada salendro, ada madenda, dan ada pelot. Nah, seperti apa barangkali kalau hanya diceritakan tidak tahu nadanya seperti apa. Ini saya di sebelah sini nanti ada angklungnya yang coba saya mainkan. Nadanya. Nah, bisa berdekat. Kamera bisa masuk? Boleh? Boleh? Nah, ini akunya ada nyelip satu nih. Ini tingginya. Itu tangga nada yang salendro. Kemudian ada yang pelot ini. Beda dengan yang tadi. Itu simple saja. Di sini ada yang besarnya, namun saya tidak bawa karena itu untuk hari ini sebuah orkestrasi yang dinamakannya yaitu Helaran. Nanti kita lihat di video ada contoh Helaran angklung pentatonis Ujo Ngalagena. Kita kembali ke sini. Nah, di sini ada video permainan angklung Cibesi. Jadi angklung Sunda itu dalam bermain tidak diam,
tidak hanya megang angklung kemudian berbunyi sambil berdiri tegak, tapi ada gerak-gerak dan bisa dipakai untuk seperti memainkan senam atau ya gerak olahraga badan sedikit para siswa. Silakan dari bagian video akan di-sharekan bagaimana peran angklung C besi. Nah, itu yang sekilas. Jadi mereka supaya tampak ceria, kemudian juga tidak hanya berdiri kaku di bawah dalam suasana seperti mengiringi untuk yang senam sekolah. Nah, selain itu ada juga angklung Pak Ujo atau PKPS ini kami kolaborasikan dengan alat kesenian daerah lain seperti yang kami kolaborasikan di sini di Kabupaten Subang dengan Sisingaan. Masih dengan videonya nanti ada angklung Sunda kolaborasi Sisingaan.
baiklah, langsung bohong di batas dokumen Pentatonis Tojo mengiringi kolaborasi sisiaan dengan masyarakat atau anak sekolah dari Kabupaten Subang. Pada waktu selanjutnya angklung Sunda, seperti kita lihat tadi, karakternya itu karakter yang semacam ya bersukacita gitu, dengan pola-pola yang dengan gerak-gerak badan dan lain sebagainya seperti tarian. Dan memang yang dimainkan oleh angklung Pentatonis dulu biasa juga dipakai untuk mengarah pada menyimpan padi atau ngampihkeun pare bahasa Sundanya. Jadi setelah panen itu kemudian mereka panggul gitulah, dalam namanya seperti menggotong tadi untuk dibawa ke lumbung. Nah, diiringi di situ dengan permainan angklung Sunda, biasanya juga dengan dog lojor yang dog panjang. Nanti pada kesempatan yang lain akan saya perlihatkan, karena ini videonya masih ada di file UPI, belum saya buka. Kemudian juga dalam yang lucunya, tadi waktu dipikul oleh setiap orang itu pada bunyi namanya rengkong. Rengkong terbuat dari batang bambu besar, bawahnya sambil goyang-goyang, jadi bunyinya ket ya, seperti begitu. Digabunglah dengan suara angklung sehingga tambahlah semarak dari angklung tersebut. Nah, pada tahun 1908 ternyata angklung Sunda ini dibawa oleh orang Thailand. Saya tahunya pada waktu tahun 2008 itu kami diundang ke Bangkok oleh sebuah perkumpulan angklung di kota Bangkok dalam rangka peringatan angklung Thailand yang ke-100. Jadi dibawanya dari Indonesia 1908. We brought the angklung from Indonesia in 1908 from West Java in Pentatonis Tojo. Mereka bicaranya begitu. Nah, ternyata orang Thailand dalam mengapresiasikan angklung yang dari Indonesia ini tidak seperti tadi sangat ceria atau bagaimana dengan arak-arakan lah. Tapi ini mereka mainkan dengan sangat lembut. Yang luar biasanya dalam membuat angklung itu ternyata sangat indah sekali, karena ujungnya ditambahkan bulu-bulu merak. Nah, nanti akan lihat kan nih, namanya video dari Thailand mengenai angklung Thai.
cuplikan dari angklung Thailand yang waktu itu kami nonton tahun 2008 di kota Bangkok. Dan orang Thailand mengakui bahwa angklungnya dibawa dari Indonesia pada tahun 1908, dan mereka mengundang kami untuk ke sana menampilkan angklung yang yang sebenarnya dari Indonesia serta angklung diatonis tentunya, dan ditutup dengan interaktif gitu. Di sini sampai di sini dulu cerita mengenai angklung pentatonik atau 5 nada, atau dalam bahasa Karawitan disebut daminatila, yang satunya da oktav, jadi 5 nada saja. Sebelum berangkat atau memulai lagi melanjutkan ke angklung diatonis yang ciptaan atau kreasinya almarhum Bapak dari Sutikna, ya barangkali ada yang mau ini dulu ditanyakan dari tadi skuter tadi. Kalau saja ada, kalau tidak ada akan saya lanjut ke angklung yang berikutnya. Barangkali gitu Ibu Risa, ya sebentar, beberapa second atau beberapa menit dulu kalau ada yang mau ditanyakan perihal yang tadi. Kalau tidak ada akan saya lanjut. Ya, silakan Bapak Ibu kalau ada yang menanyakan. Mungkin tidak ada Pak, lanjut saja. Tidak ada, lanjut ya. Sekarang nih, ini yang menjadi heboh. Inilah angklung yang mendunia itu. Saya didampingi Pak Konjen waktu di Jenewa juga, angklung ini yang dibawa angklung diatonis, kreasinya Bapak Daeng Sutikna. Tapi model yang dibawa ke Jenewa itu model 3 tabung. Kalau normal angklung adalah 2 tabung. Karena kami pada waktu itu, tahun berapa lupa lagi tahunnya, supaya suara angklung lebih keras begitu, dibikinlah angklung itu modelnya 3 tabung. Memang suaranya lebih keras, tapi kalau untuk soft sound gitu ya, keseimbangan ada sebetulnya jadi kalah angklung yang kecilnya hanya 1, ini 2 yang besar. Tapi untuk entertain, untuk pertunjukan memang dianjurkan yang 3 tabung, bukan tidak boleh yang 2 tabung, supaya lebih keras saja, itu tujuannya. Nah, yang angklung diatonis karya Bapak Daeng Sutikna almarhum ini dibuatnya, saya akan tampilkan fotonya sebagai berikut. Nah ini, di situ ada 3 stand ya, atau 3 rak. Kalau kurang jelas nadanya nanti perbesar, nanti bisa diitukan. Jadi pada Daeng Sutikna ini membuat angklung yang namanya ini unit besar, artinya unit lengkap gitu, yang berjejer sebelah kanan dari hadapan saya. Nah ini ada di situ angklung melodi kecil 2 set, model 2 tabung. Nah di rak itu ada. Nanti akan saya mainkan nadanya seperti apa saja. Kalau di sebagai notes balok di atas ditulis bagaimana nada-nadanya. Jadi ini yang umum, yang lazim ada di pasaran begitulah. Seperti mungkin di Jerman banyak yang angklung tadi. Kemudian yang tengah itu adalah accord angklung. Nanti akan saya tunjukkan yang mana yang dinamakan accord. Saya bawa contohnya ini. Ada yang bawah itu murni chord, yang atasnya adalah high chord, jadi co-accompaniment. Biasanya untuk memberi variasi permainan. Kalau di Indonesia yang co-accord ini akan sangat cocok kalau memainkan lagu keroncong seperti Cukulele. Makanya disebutnya juga orang Bandung ini angklung cuk, artinya angklung chord yang oktavnya naik 1 tingkat, jadi bunyinya nyaring tinggi gitu. Nah ini seperangkat ini, kalau Bapak Daeng Sutikna ada 17 buah chord, kalau tidak salah 10 major chord dengan septim yang 7-nya minor chord. Kemudian yang sebelah kirinya ada berjejer besar tuh 2 di atas, itu namanya angklung melodi besar.
model dua tabung juga. Nah ini kalau saya sering jalan-jalan di luar negeri, yang angklung melodi besar ini tidak begitu banyak gitu yang punya. Karena kenapa? Itu ongkos kirimnya mahal, itu yang besar angklung itu. Jadi cukup dengan melodi saja rata-rata ya, yang seperti yang tadi disebutkan dengan melodi kecil dua tabung. Tapi kalau ini dilengkapi angklung yang melodi besar ini, sebuah komposisi atau sebuah aransemen lagu itu akan nampak angklung itu berbobot gitu kedengarannya itu. Karena dia nadanya nada rendah. Nanti akan saya sampaikan dengarin bunyinya. Kalau yang bawahnya itu masih angklung melodi, karena yang namanya unit besar oleh almarhum Bapak Daeng Sutikna ini terdiri dari 3 set angklung melodi kecil, kemudian 2 set angklung melodi besar untuk mengimbangi nadanya, dan 1 set cuk dan atau akompanyemen dan kompanyemen sendiri atau chord angklung begitu. Nah, di sebelah itu nanti akan saya lihat perdengarkan yang mana yang angklung melodi besar. Silahkan ke sini kameranya. Ya, bisa mulai. Ya, yang ini nih mulainya di nada G bisa, nada G bisa. Sampai situ saja melodi besar. Kesininya disebut melodi kecil. Ini nadanya ada sisipan, jadi ada nada G, ada Gis atau G sharp, ada E atau E sharp dan E sharp. Antara B dan C tidak ada jarak. Nah, C ke D ada namanya C atau C sharp. Dari D ke E ada namanya D sharp atau D. Yang terakhir pas di F ini. Nah, kesininya nanti itu melodi kecil. Melodi kecil di bawahnya nada Fis ini. Nah, kita mulai sekarang dari nada dasar diatonik dulu, nada dasar G. Ini di melodi kecil yang nada yang paling rendah untuk satu set melodi kecil. Sangat tinggi sekali, jarang dipakai ke sini. Kalau membuat ke sini yaitu harus memakai semacam aransemen permainan biola. Kalau yang dari sini misalnya sampai ke rendah itu umum dipakai di melodi, tapi yang kecil sangat jarang dipakai. Kami juga beberapa negara yang saya kunjungi ya, yang kecil itu sampai berdebu karena nggak pernah dipakai, karena agak susah untuk memainkan dia pola biola. Ini yang angklung melodi besar dan melodi kecil karya Bapak Daeng Sutikna dengan model 2 tabung yang umum Bapak Daeng Sutikna dulu buat. Kemudian ada model lain. Kalau yang saya lihat tadi ada teman saya mengirim dari Berlin YouTube angklung, lagunya lagu Supur itu dimainkannya seperti konvensional biasa, dipegang oleh pemain, ada yang pegang 1, ada yang pegang 2. Barangkali di Frankfurt juga begitu ya, angklung 2 tabung ada dipegang beberapa pemain, dipegangnya ada 1, ada yang 2, 3. Nah ini dengan begitu, untuk kami membawa misi ke luar negeri ini akan kerepotan. Karena untuk memainkan sebuah orkestrasi yang bagus dengan pola yang konvensional itu dibutuhkan paling tidak 60 orang. Ini akan repot. Nah, untuk
mengatasi hal tersebut, adik saya nomor 8 namanya Daeng Sutikna, karena almarhum ayah saya memberi nama Daeng kepada anak nomor 8 ini, ada adik saya, sebagai penghargaan apresiat terhadap guru beliau Daeng Sutikna yang telah begitu berjasa sehingga Pak Ujung Alagena bisa membuat angklung. Nah, membuatnya dengan gantungan yang khusus. Jadi yang seharusnya dimainkan oleh 60, ini dimainkan hanya sekitar paling banyak 20 saja. Ini yang terakhir kami pertunjukan yang paling besar ke Eropa itu pada tahun 2015 atas prakarsa Kemendikbud, kemudian Profesor Fauzi Sulaiman, Duta Besar PBB waktu itu, kemudian dari Duta Besar Prancis sendiri. Kami main di Odeon Theater di Ukraina, berjalan-jalan 30 orang banyak. Di Ukraina di Kiev mainnya, kemudian di Istanbul, kemudian di Den Haag. Nah, yang luar biasanya pada waktu itu ternyata angklung membawa sesuatu yang karisma luar biasa, karena main kami itu pas 3 hari setelah ada penembakan massal di kota Paris. Waktu itu kejadiannya kalau tidak salah 14 November tahun 2015. Kami tanggal 16 harus take off dari Halim atau dari Cengkareng via Thai, karena pakai Thai Airlines, ke Paris, ke Charles de Gaulle. Nah, sangat mencekam karena Pak Dubes sendiri tidak bisa memutuskan kami harus berangkat atau tidak, karena kota Paris waktu itu chaos itulah. Tapi saya bertekad saja, kalau berangkat saja. Akhirnya berangkat kami, mendarat di Bandara Terjugo, sepi bandara, tidak ada siapa-siapa. Kami membawa 2000 angklung yang untuk dibagikan di sana tuh. Jadi orang sana juga agak kaget, ada rombongan dari mana. Pada waktu itu Paris tidak boleh ada kegiatan apa-apa. Nah, alhamdulillah 3 hari kemudian penguasa setempat memberikan izin untuk kami tampil di Odeon Theater namanya. Nah, di situ sehingga judulnya pada waktu itu pertunjukan angklung di bawah moncong senjata, karena suasana memang mencekam, tapi luar biasa. Itu gedung yang kapasitas 800 full house, entah dari mana datangnya, karena itu pertama sekali kota Paris di kali ini pertunjukan. Disitulah kami membagikan angklung sebanyak 800 guru yang dari itu bagikan, dan permainan angklung interaktif yang sangat mengharukan masyarakat Paris waktu itu. Katanya dari suasana mencekam tiba-tiba diajak bermain angklung bersama, bisa ibu dan bapak bayangkan bagaimana mereka senangnya. Inilah kekuatan luar biasa dari angklung sebagai diplomasi budaya, itu betul-betul terbukti. Kami buktikan 2015 di kota Paris pada waktu itu. Nah, sekali lagi, permainan angklungnya tidak dipegang oleh tangan, tapi dibantuan stand. Akan perlihatkan ini pada waktu kami tampil di Washington DC tahun 2017 kalau tidak salah. Ini lagunya lagu Jawa Barat. Silakan di videonya ya. Angkat dengan bangun sayang, nganggo sinjang gelam
video permainan angklung. Di situ kami kolaborasikan dengan Jaipong. Waktu itu yang memanggil juga dari Kota Bandung, dari grup Jaipong Pak Gugum almarhum yang sangat terkenal. Sengaja datang ke Amerika untuk sebuah konser angklung gabung dengan Jaipong. Dan juga di situ ada tampil dengan Talempong yang ada kesenian Sumatera Barat. Jadi kekayaan angklung diatonis ini selain bisa tampil angklung murni, juga kolaborasi dengan alat musik lain. Karena juga kami tampil dengan alat musik yang waktu itu waktu Duta Besar Amerika Pasujadnan dengan saksofon. Nah, kemudian dengan alat musik lain, dan yang paling cocok memang angklung dikolaborasikan alat musiknya yang berupa akustik seperti gitar akustik, dengan piano juga boleh atau dengan yang lainnya. Nah, sebelum lanjut ke mengenai angklung ini, saya akan di sini ada dipegang sebuah buku. Ini dengan UPI kami membuat buku angklung diatonis yang berisikan di situ ada mengenai isinya itu mengenal angklung diatonis, kedua teknik dasar memainkan angklung, tiga bermain angklung ensemble angklung, empat merawat angklung, lima angklung sebagai media pendidikan karakter, 6 belajar teori musik dengan angklung, 7 berapresiasi dan berapresiasi dan berkreasi musik angklung melalui angklung diatonis. Sayangnya keburu COVID buku ini belum bisa dibagikan ke sekolah, dan ini untuk pengantar bagi pemula atau bagi guru atau siapa saja yang ingin memperdalam tentang angklung diatonis. Itu yang secara umum angklung diatonis. Ada yang perlu saya sampaikan juga, bahwa ternyata di Indonesia ini angklung tidak saja saung angklung hijau yang membuat, ada di berbagai daerah. Nah, kami ke depan perlu menstandarisasi supaya nadanya itu di mana-mana akan sama. Karena saya pernah menemukan ada nada yang diukurnya tidak 440 Hz A ya, A15, A540 Hz. Ada yang 450, jadi nadanya naik sedikit. Nah, kami sudah merancang juga dengan Badan Standar Nasional ini rancangan standar nasional tentang angklung, supaya melengkapi bahwa angklung itu betul-betul sebagai alat musik, bukan sebagai alat cenderamata semata, tapi bisa dipertanggungjawabkan secara internasional bahwa angklung itu punya nada yang betul-betul sama dengan piano atau musik lainnya yang berskala standar A440 Hz. Nanti minggu depan akan saya jelaskan bagaimana cara itu menyusun nada-nadanya. Nah, inovasi angklung tidak sampai di situ. Kami terus berkreasi, karena bagaimana tadi disampaikan, kalau angklung disampaikan secara massal, kalau di dalam negeri ya tidak ada masalah. Tapi kalau sudah berbicara sampai luar negeri, itu akan high cost bagaimana menyiapkan untuk suatu pertunjukan yang angklung yang banyak itu, mungkin dalam waktu-waktu yang atau dalam kesempatan yang ingin continue atau berkelanjutan secara bagus, ya kami kemas dalam bentuk-bentuk lain gitu, supaya meminimalisir pemainnya. Nah, di sini ada foto. Ini untuk kami yang model ini bisa ya. Nah, ini sangat praktis. Itu angklungnya karya adik saya, namanya Yayan Mulyana Ujo. Itu angklungnya dibalikan, kemudian disentuh touch, jadi sebutnya juga angklung toya. Nah, ini barangkali cocok kalau di Jerman atau di mana, barangkali kalau main di kafe atau di kumpulan keluarga, barangkali begitu. Angklung hanya satu set, cukup diiringi dengan kahon gitu untuk perkusinya, dan satu lagi dengan gitar bass akustik. Nah, ini
bisa menyanyikan lagu-lagu yang sederhana yang bisa dimainkan oleh angklung. Sebutnya juga ini arumba minimalis. Kalau ibu dan bapak ingin melihat bagaimana pertunjukan arumba yang secara lebih banyak, ada sampai 11 orang atau 12, itu barangkali bisa dibuka di YouTube ya. Di YouTube ada angklung hijau, seorang angklung hijau gitu. Bahkan juga ada yang dijual virtual ya. Ada nanti bunyi ke bagian ya, kalau mau nonton memang ini berbayar, tapi itu menampilkan bagaimana dari angklung pentakonis yang Pak Unjo tampilkan ujung-ujungnya sampai ke angklung koral seperti begini. Nah, ini yang kemasan yang simple. Nah, kemudian juga kami pada waktu tahun 2009 kalau tidak salah 2010 itu ada juga yang ternyata di Jogja juga ada yang kreatif untuk memainkan angklung yang mungkin ibu dan bapak bisa lihat di YouTube yang namanya angklung Malioboro. Nah ini pinggir jalan angklungnya seperti ditidurkan begitu. Pola permainan angklung ini tidak tremolo. Artinya tremolo itu kalau membunyikan angklung begini bunyinya. Kalau tremolo ini tremolo ya, itu stuck apa mainnya? Nah dipukul begitu. Jadi untuk permain angklung yang saya lihat ini, karakter tremolo angklung itu memang tidak muncul karena angklungnya dipukul-pukul, disentuh atau dipukul gitu. Jadi ini yang sekarang populer di kota Jogja bahkan sudah merambah ke kota Bandung katanya, juga kota Jakarta dan Bekasi. Gitu. Saya informasi model ini ternyata digambari oleh anak-anak muda. Namanya ya saya sebut saja angklung Malioboro karena angklung pertamanya munculnya saya lihat dulu itu di Malioboro karena saya diundang ke sana untuk memberikan apresiasi atau penilaian bagaimana angklung tersebut bersosialisasi di masyarakat. Itu yang mengenai angklung Malioboro. Nah, kemudian tadi yang saya sebutkan juga yang membuat dunia betul-betul kaget terhadap angklung, boleh dikatakan kaget karena tidak mengira kalau mereka menonton ternyata bisa juga aktif ikut bermain angklung yang disebut angklung interaktif. Yang adik saya sudah memecahkan rekor ini di Washington DC tahun 2011 itu di ketika Pak kalau tidak di depannya Gedung Putih itu ada 5.000 lebih orang Amerika bermain angklung interaktif yang dipandu oleh adik saya dengan metode hand sign. Nah, barangkali metode hand sign ini bagi yang sudah mengenal di Frankfurt nanti minggu depan akan saya bukan diuji ya. Artinya dicoba untuk siapa yang hadir di sini minggu depan atau minggu ketiga lah bermain angklung dengan hand sign. Kalau tidak ada angklungnya tidak apa-apa, nanti akan saya lihat saja dari pandu dari Bandung ini misalnya Ibu Risa mau main lagu Burung Kakatua dan hand sign pelan-pelan dengan hand sign-nya, nanti saya lihat betul tidak ada hand sign-nya gitu. Itu tiada lain nanti supaya di Jerman juga kalau misalnya Pak Konjen berkenan membawa angklung banyak kemudian main interaktif kan, kalau metode yang mengagetkan itu dengan hand sign, dengan tangan saja kita bisa bermain angklung. Sudah tentu kalau dengan partitur kan mudah tinggal melihat ya, tapi dengan metode hand sign itu mungkin suatu aneh. Ternyata metode hand sign ini bukan ayah saya yang menciptakan. Saya pernah ngajar di Jakarta International School di Jakarta waktu tahun 2000 tahun 2004. Ternyata di dinding ruang musik itu ada metode hand sign digambarkan berupa tangan. Saya tanya itu untuk apa ya? That is international sign by hand. Oh gitu, udah ya. Ternyata oleh ayah saya mah ini dibikin sebuah entertain untuk memancing para audiens perhatian melihat tangan, tapi bernada begitu. Nah, boleh saya lihatkan ya nampakan itu handsign-nya seperti apa? Setuju ya?
supaya nanti yang tidak tahu, oh itu do, oh itu re, itu mi. Nah, bagi yang sudah tahu barangkali mengingat kembali lah, seperti apa gerakan tangannya dari do tinggi sampai do rendah sampai do tinggi. Nah, silakan simak ya, nanti saya akan sebelah sini akan memperagakan dari mana do-nya, bagaimana re-nya gitu ya. Mohon izin sini sebentar. Bisa kelihatan? Ya. Kalau satu tangan begini. Do. Ini do. Ini re atau dua, ini sekali lagi do atau angka satu ya, di angkun itu, di angkun interaktif ditulis angka satu. Re naik sedikit, naik lagi, mi naik sedikit, po lanjut naik lagi, so la ti nah, itu satu akta. Tapi bisa juga dengan kedua tangan supaya tidak kaku tangan kiri ini. Bisa begini. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, ti, la, sol, fa, mi, re, do. Dengan dua tangan saya bisa bermain harmoni. Kalau do dengan mi itu, nah ini mi-nya ini nada dasar, ini jadi chord. Kalau re dengan fa ini jadi sebuah chord. Jadi kadang-kadang saya suka main begini. Mi dengan sol, do mi sol, ini solnya. Fa dengan la, nah la fa do kan. Sol dengan si, di atasnya re tinggi. Do tinggi dengan terts mi. Nah, jadi bikin bisa simple harmoni dengan dua tangan tersebut. Ya. Kita kembali ke sini, membuat tampilan sebuah video. Inilah ada entah dari mana belajarnya ibu-ibu ini, saya juga kurang hafal. Hanya tentu tidak akan jauh belajar pasti dari Saung Angklung Ujo. Cuma di videonya ada teman saya yang nge-share, itu mereka lincah sekali untuk memainkan angklung. Ya, silakan. Inilah videonya. Bagaimana ibu itu aktif sekali atau lincah sekali memainkan angklung interaktif. Mohon maaf sebentar.
inilah kreasi-kreasi atau pengembangan angklung supaya dikenal masyarakat dunia begitu. Kita tampilkan dengan berbagai variasi atau kolaborasi atau pilihan-pilihan lagu. Hanya memang ke Eropa itu juga seperti dulu, saya juga hati-hati atau ke Amerika, kalau ya orang lain dimainkan tanpa izin dulu takutnya nanti jadi masalah juga. Ini memang harus betul-betul persiapannya, yang perizinannya harus betul bisa dipertanggungjawabkan barangkali. Inilah hal-hal yang Ibu dan Bapak ketahui bahwa pengembangan angklung itu sampai sudah sebegitu luas gitu ya, dalam, dan kreasinya juga bermacam-macam. Nah, rupanya tidak ada hal-hal yang lagi yang mungkin yang perlu disampaikan di dalam kesempatan sore ini. Artinya saya bisa sampaikan juga, menyimpulkan tadi bahwa angklung yang tadinya angklung diatonis, katakanlah kita bergerak dari diatonis saja yang ciptaan Padai, yang dengan masalah konvensional itu bisa dengan bantuan stand, sehingga meminimalisir jumlah peserta apabila darurat memang diperlukan orang yang sedikit. Kemudian juga supaya angklung itu betul-betul dikenal oleh banyak masyarakat yang tidak kenal, bisa ditampilkan dengan musik yang daerah tersebut punya alat khusus sendiri, jadi bisa berkolaborasi kalau begitu itu ya. Tujuannya barangkali begitu. Dan yang menjadi memang artinya yang primadona bagi angklung itu pada waktu dalam suasana ending pertunjukan, para audiens dibagi angklung, kemudian dipandu bagaimana cara memainkan lagu. Ya, tidak lama, paling 20 menit itu para audiens bisa terlibat dan bisa bermain. Tapi ada trik ya, ini rahasia sebenarnya dapur Pak Konjen. Apa rahasia dapurnya? Kalau belum main pure murni tanpa diiringi oleh ritme, pengiring atau backup, itu tidak akan seenak didengar gitu lah. Ini rahasia dapur kepada KBRI, para konjen Frankfurt, kepada orang Frankfurt saya sebut aja itunya rahasianya. Jadi kalau interaktif murni saja tanpa diiringi oleh musisi di belakangnya, itu pasti tidak akan sehebat, sebagus itulah. Karena pemula bayangin menunjukkan dikit ada yang putus-putus, atau apalagi tidak ada musik pengiringnya, apakah dengan piano, apa dengan keyboard, apa dengan alat musik lain. Gitu. Nah, ini jadi di dalam permainannya itu yang orang main angklung ya bisa dengarnya, menikmati dengan baik sekali karena di backup oleh para pemain yang sudah biasa di belakang. Biasanya kami interaktif itu paling sedikit 4 orang yang pegang angklung khusus, mainkan solo gitu sendiri, main sendiri mengikuti lagu yang dimainkan. Ada yang pegang gitar bass supaya ada drum gitu, ada gitu. Kemudian ada penggambang pengiringnya, cara mengiring. Jadi enjoy lah seperti kita bayangkan ibu dan bapak main karaoke. Kalau karaoke dimatikan kan jadi bingung kemana ini lagu itu. Tapi selama musik karaoke itu jalan, jadi kan kita enjoy memainkan ini. Kira-kira bayangannya seperti begitu, interaksi rahasianya gitu. Waktu di markas PBW juga karena dibantu di backup oleh para pemain di belakang. Wah, jadi menurutku sangat gila sekali bisa main angklung, padahal di belakangnya dibantu gitu. Oh, ada yang lupa nih saya tadi. Itu tadi saya memainkan diatonisin angklung melodi. Barangkali di Frankfurt ada yang punya namanya angklung chord atau akompanimen disebutnya. Angklungnya seperti begini. Nah, seperti begini. 4 tabung. Ini chordnya chord D7 atau D7. Kalau di paket ini jadi D mayor. Ini ya akompanimen. Ada yang tinggi lagi sama dengan chord, tapi ini yang nah ini yang oktav tinggi dari chord. Bisa dengar ya, ini bentar. Ini tinggi. Cara memainkannya begini.
Nah, seperti begitu. Jadi kenapa ada begitu, supaya itu menunjukkan khas angklung. Bisa diiringi dengan gitar, dengan gambang, tapi kalau diiringi lagi dengan berupa angklung, pengiringnya itu muncullah, wah, cool, whole angklung for play music gitu, play angklung. Itu yang kelebihannya dari kalau memainkan angklung akompanimen atau co-akompanimen. Pak Konjen, demikian barangkali pada kesempatan ini memang dijadwal sampai jam 5, tapi sementara kami sampai menyiapkan di sini dulu supaya nanti bisa sesi berikutnya bisa lebih, mudah-mudahan bisa lebih panjang lagi. Dan sebelum itu barangkali yang jelas ini saya akan membuka untuk sesi tanya jawab, apa yang perlu ditanyakan ataupun koreksi. Jadi saya jangan di hebat, tapi kekurangan saya juga barangkali dari Ibu dan Bapak perlu saya masukkan supaya saya bisa memperbaiki untuk masa ke depannya. Itu barangkali Ibu-ibu dan Bapak Panjen, penjelasan sekilas mengenai angklung. Terima kasih. Terima kasih Pak Sam. Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ingin dijelaskan lebih lanjut? Kami persilahkan. Atau komentar atau apa? Ya Pak Ujo. Bu Dari saya, Penny. Iya. Silahkan. Saya tertarik dengan tanda solmisasi yang tadi Bapak bilang, do, re, mi, fa, itu sangat menarik sekali. Mungkin untuk belajar dengan orang-orang di Jerman yang tertarik, mungkin itu cara yang terpraktis. Karena nada-nada kita do, re, mi, fa, sol tidak dikenal di Eropa ya. Jadi cuma not balok di sini. Jadi itu cara terpraktis untuk memberi atau kasih belajar orang-orang di Jerman yang tertarik dengan musik-musik begitu. Itu saja dulu Pak. Oh sebentar, boleh saya komentar dulu ya, Ibu Penny ya? Iya. Memang saya juga waktu di Jenewa itu, keluarga besarnya PTRI Jenewa itu tidak tahu musik angka, gitu, taunya not balok. Beliau pioneer sekali seperti putranya Pak siapa yang dari itu yang apa itu Pak siapa pagi namanya, tahunya not balok ya. Memang nanti saya dikombinasikan dalam pemberian nada di angklung itu ada not baloknya, ada not angkanya. Tapi mungkin itu dalam bahasa musiknya C, D, E, F, G, A, B, C, barangkali bisa disebut begitu. Hanya yang jelas hand sign itu akan mengikuti nada-nada yang tadi saya mainkan, dan mungkin itu nadanya seperti begitu barangkali Bu Tani ya. Iya. Terima kasih. Ya. Saya boleh tanya Bu Risa? Berikutnya Bu Angki silakan. Ya, terima kasih. Hatur nuhun Pak Sam Ujo kesempatannya. Jadi kesulitan kami ini Pak, kalau di grup kami seperti yang Bapak udah singgung tadi, keterbatasan jumlah angklung dan keterbatasan pemain angklung. Tapi kami selalu berusaha semaksimal mungkin yang bisa kami tampilkan. Juga kami punya biasanya setelah pertunjukan kami buat interaktif gitu. Karena memang biasanya dengan interaktif itu penonton menjadi lebih bergairah karena ikut main sendiri dan sebagainya. Dengan sistem yang tadi dengan pakai tangan itu
nggak pernah kami lakukan ya, karena memang agak sulit gitu untuk memulai, apalagi nanti harus nerangin dulu ini do, ini re, ini mi gitu. Jadi biasanya kami pakai sistem jadi ada note gitu. Jadi pakai angka 1, 2, 3, terus kami jelaskan aja, ya Anda pegang 3 gitu. Saat 3 ditunjuk, mainkan gitu ya. Selama ini sih berfungsi, itu sistemnya seperti itu, dan ya lumayan lah. Jadi walaupun yang dibagikan untuk interaktif itu hanya 3 angklung, tapi berfungsi gitu. Dan memang nggak, tadi seperti yang Bapak sebutkan harus ada 4 komponen untuk mensukseskan interaktif tuh. Kami grupnya karena kecil gitu dan peralatan terbatas, orang terbatas tuh ya hanya itu yang bisa kami lakukan gitu. Jadi kami senang sekali kalau Bapak nanti di kemudian hari bisa memberikan masukan-masukan mengoptimalkan keadaan kami gitu. Jadi pemain terbatas, angklung terbatas. Gitu, Pak. Hatur nuhun, Pak, itu aja. Halo, dijelas dulu Bu, ya. Dengan Ibu siapa tadi? Ibu Angki. Bang Jo ya. Ya pertama dari saya appreciate lah, kalaupun dengan keterbatasan alat, Ibu semangat memainkan angklung. Ya mudah-mudahan saja, siapa tahu kunos ya. Nanti kami berkat undangan Pak Konjen atau dalam COVID sudah reda di Jerman, bisa tampil bahasanya membawa seperangkat angklung. Juga angklungnya tidak akan dibawa pulang, silakan nanti barangkali dimanfaatkan di Frankfurt itu untuk bagi kelompok yang memang punya keterbatasan alat. Karena mau tidak mau memang alat ini harus nadanya harus bisa mewakili sebuah melodi, itu nyambung gitu lah. Kalau tidak nyambung gitu. Tapi ya mungkin nanti ya, saya nanti minggu depan itu tolong liatin angklungnya apa saja yang dimiliki, perlu nada apa saja supaya itu bisa dimainkan. Dan saya juga belum barangkali minta masukan dari pihak Frankfurt, lagu-lagu yang temponya tidak cepat tapi dikenal di masyarakat Jerman, nadanya tidak terlalu banyak gitulah. Mohon juga ini bisa di-share minggu depan gitu, lagu-lagu apa, supaya nanti siapa tahu itu bisa juga dipakai interaktif barangkali. Memang yang umumnya sebelum ada hand sign kami selalu pakai music score, seperti yang di markas PBB juga kami tidak dengan hand sign karena agak kejauhan. Jadi waktu ditampilkan tangan itu beliau tidak bisa melihat jelas. Akhirnya ya kami pakai dengan metode music score partitur, tapi tentu dengan yang sederhana karena di angklungnya sudah tertulis 1 itu do, 2 itu re, 3 itu mi, 4 itu fa, dan seterusnya. Jadilah angka itu. Lagunya sekeren, itunya We Are The World gitu. Nanti minggu depan akan saya lihatkan bagaimana interaktif dengan partitur. Ya, memang itu yang ada mulanya begitu gitu. Tapi untuk hand sign itu untuk supaya memberi kejutan saja sama audiens. Ternyata dengan tangan bisa bermain lagu. Tentu lagunya sekali lagi disesuaikan dengan jarak nada yang 1 oktav gitu. Tidak bisa lebih daripada itu, repot kalau itu. Nada tinggi, nada rendah juga tidak bisa. Dan tidak tempo yang cepat barangkali. Gitu ya barangkali Ibu. Terima kasih. Ada lagi? Ini saya hanya menyampaikan aja Bu Risa, ada pertanyaan dari Umi. Apa angklung biasa bisa dijadikan angklung toel? Secara teknis bisa. Jadi angklungnya tinggal, ini kan angklung. Ya. Tinggal dibalikan gini, disitu diberi semacam touch untuk hanya konstruksi di bawah ini. Iya. Jadi harus saya tidak bisa digambarkan di sini, harus nanti mudah-mudahan harus ada ahlinya ya Pak ya. Nah, di situ ada spring ya, ada semacam tali yang gitu, yang lentur gitu, yang punya bisa narik kembali gitu. Iya, iya betul.
prinsipnya bisa, ya memang Prinsipnya bisa, ya. bikin frame-nya agak tidak mudah gitu. Iya. Ya, makasih Pak Sam. Ya. Terima kasih. Oh, Ibu Sumiati Lalo, silakan. Di-unmute dulu Ibu mikrofonnya. Udah. Silakan Bu, sudah. Ya. Selamat sore Pak Ujo, selamat datang di program kita. Terima kasih Bapak telah banyak menjelaskan tentang angklung hari ini, dan terima kasih juga untuk Bapak Asep Sumantri yang telah terlaksana untuk menyelenggarakan acara pagi ini. Ya, seperti angklung yang 3 biji ini punyaan saya agak ada warna grau begitu, Mang Ujo. Itu bisa saya bersihin dengan sedikit minyak atau sabun. Bagaimana Pak Ujo? Ya. Apa saya biarkan begini saja? Tapi Kenapa? Karena dia ada ternoda warna lain, ternodai atau bagaimana? Ada apa? Cuman satu angklung ini, yang lainnya tetap warna coklat gitu. Oh ya. Itu mungkin dari faktor angklungnya sendiri Bu. Kalau tidak ada noda-noda lain yang menempel di situ, memang angklung itu tidak murni hitam semua gitu. Suka ada semacam strip gitulah. Tapi kalau ada noda lain, ya jangan dibersihkan dengan air begitu. Itu sangat dilarang sekali. Paling dengan amplas yang halus, amplas sedikit-sedikit gitu. Kalau itu noda dari luar ya Bu ya. Kalau noda angklung sendiri akan hilang. Nanti untuk supaya brightnya tinggi lagi ya, saya waktu di luar itu ada semacam politur gitu lah. Tapi harus pakai kain, seperti kain perban gitu lah, dioliskan saja, karena kalau terlalu tebal juga nampaknya nanti nggak rata, kurang bagus gitu. Iya. Ini angklung saya juga ngambilnya di Pak Ujo. Boleh 3 tabung, angklungnya boleh 3 tabung. Iya, 3 tabung. Tolong bunyikan Bu. Tolong bunyikan, maaf, silakan bunyikan. Kenapa Pak? Silakan dibunyikan Bu. Bunyikan. Ya. Silakan. Agak jembet gitu ya Pak ya, tidak. Oh, itu pecah Bu. Itu ada pecah. Berarti jam. Kalau pecah jangan khawatir, nanti akan saya jelaskan. Iya, saya lihat ini. Ada yang retak Bu. Ada retak ya di. Iya. Nanti minggu depan akan saya jelaskan bagaimana cara memperbaikinya Bu. Ibu bisa lah. Ya, minggu depan Bu akan dijelaskan. Iya. Pada semua juga, kalau ada angklung yang retak, pecah, jangan, don't worry, nanti bisa bagus lebih sore. Yang penting tidak kena rayap. Iya. Kalau sudah kena rayap, mau diperbaiki bagaimanapun tidak bisa. Tapi kalau hanya retak, pecah itu bisa. Pecah ya. Ya syukur alhamdulillah sampai sekarang tidak ada yang kena rayap Pak, cuman ya ada sedikit keretakan ini. Insya Allah minggu depan. Bagaimana cara, hanya harus disimak betul-betul karena takut nanti lupa lagi gitu cara restemnya. Saya juga begitu, di luar gitu penyakitnya kalau saya datang itu tidak langsung latihan, cek dulu yang retaknya, di stem dulu semuanya sih. Kalau semua oke nadanya, baru latihan gitu. Iya. Saya juga sangat tertarik dengan kode tangan itu Pak. Iya. Kalau minggu depan saya jalan sekali. Kalau sekarang diulang lagi boleh. Kalau yang belum siapkan diambil satu-satu fotonya, gerakannya boleh. Kalau sekarang masih mau itu saya rekam lagi karena ini untuk pemancing audiens penting Bu. Iya. Terima kasih banyak Pak. Saya tertarik sekali. Boleh nanti saya siapkan lagi. Iya. Gerakan tangan saya dan itu
Jadi silakan diikuti satu-satu. Pelan-pelan nanti saya gerakannya. Iya, terima kasih Pak, terima kasih sekali. Silakan Bu Citra. Ya, halo, terima kasih atas kesempatannya. Saya mau tanya untuk cara memainkan angklung. Ini kan kadang di grup kita itu sering bingung sebenarnya itu yang bagian yang paling besar atau paling panjang dari angklung itu di sebelah kanan atau di sebelah kiri gitu seharusnya. Siapa itu latar belakangnya tempat kami itu? Backgroundnya sama. Minjem fotonya, Pak. Oh, nggak apa-apa, alhamdulillah kepake. Saya hafal itu mah di sanggar kami di belakang. Iya. Tadinya kami akan di sana, tapi aduh ada pakai ruangannya, aduh jadi ribut, nggak berisik, ya kan kedengaran itu. Iya, soalnya outdoor kan ya. Ya. Oke. Tadi cara megang angklung ya? Iya. Ya, nanti saya bangkit sebentar. Ini Cara main. Kalau 2 tabung itu megangnya, kalau satu angklungnya bisa begini, tabungnya besar sebelah, nanti yang akan menggetarkan tangan. Tapi bagi orang yang kidal, yang aktifnya tangan kiri itu tinggal dibalikin. Ini yang normal ya, yang tangan kanan aktif itu begini. Ini satu angklung pegang begini. Cara menggetarkannya ini jangan ditarik dulu ke sini, tapi langsung di tempat begini. Nah itu. Jadi tangan kiri ini fix, jangan bergerak sama sekali. Yang bergerak itu gini. Jadi kalau kita membakar sate berikan gitu. Nah ini yang main itu nih di sini, bukan ini, tapi ini. Bagaimana kalau lebih dari satu angklung? Ini tangannya ke sini. Nah, ini di sini. Yang ini ada jarak ya, jangan sampai. Iya. Aduh. Biasanya ke sini lebih kecil lagi. Ada lagi kalau masih kurang 2, 3 boleh. Ini masuk sini, ini masuk sini. Iya, kita pada begini juga Pak. Nah, begini. Yang penting tidak kena ini. Begitu. Satu lagi masih bisa. Nah, kalau lebih dari 5 jadi masalah. Selain nanti juga ibu begini mainnya berat, juga di sini terlalu mepet. Jadi sekali lagi asal ada jarak. Penyakit ini di dalam main orkestra latihan, kadang-kadang si pemain itu maksudnya ngebunyikan yang kecil, tapi salah pegang, dia bunyikan yang ini. Suka terjadi itu. Jadi suaranya salah karena salah memegang angklung. Nah ini kalau latihan sudah lebih dari satu angklung itu perlu betul-betul kehati-hatian di mana posisi angklung yang akan dibunyikan gitu ya. Ditempatkan gitu supaya tidak salah membunyikan. Jadi sekali lagi tadi jangan ditarik dulu ke sini. Suaranya jadi putus, tapi tepat. Gitu. Ya, barangkali itu. Sudah cukup ya Bu Citra? Iya, terima kasih banyak penjelasannya. Sudah selesai. Sebentar, kalau ada yang 3 tabung nih. Kalau 3 tabung di sini saja, tangannya di sini di atas. Oh ya, begini ya Pak. Nah, di sini lebih enak 3 tabung itu karena mudah masuk tangannya gitu. Karena ada palang ini nih. Iya, asal ya. Sorry. Gitu ya. Silakan Ibu Karen. Assalamualaikum Pak Ujo. Selamat sore waktu Indonesia. Suami saya nanya ini Pak, artinya angklung itu apa katanya gitu. Apakah ada artinya? Kenapa namanya jadi angklung gitu Pak? Mohon penjelasannya Pak. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya yang unik. Kami juga memang ada sebagian ada yang menyebutkan ang itu
putus ya. Klung itu bunyi gitu, jadi bunyi yang putus-putus dari bambu. Tapi ada juga orang Sunda angklung itu karena orang Sunda itu suka angklung-angklungan, suka pergi bareng, memainkan angklungnya ya, maka disebutlah itu angklung. Dan yang uniknya alat kesenian Jawa Barat rata-rata berakhir dengan seperti suling, ng ujungnya, gambang, ng ujungnya, kemudian juga kendang, ng ujungnya. Ini juga angklung. Nah, secara persis ini juga kami masih diperdebatkan ini angklung ini kenapa disebut angklung, itu yang persisnya gitu. Hanya ya kalau dari karakter orang Jawa Barat karena suka mainkan itu bepergian sambil jalan-jalan sambil bunyikan angklung gitu ya, namanya helaran ya. Nanti minggu depan akan saya lihat apa helaran, sebutlah itu angklung karena angklung kan bunyinya sambil jalan gitu. Itu Bu. Baik, berikutnya Romo Vincent dari Sang Agustin. Selamat siang semuanya. Selamat sore Siang, Romo. Bapak Ujo ke Bandung. Terima kasih Pak Asep, Bu Risa sudah mengorganisir event yang sangat bagus ini untuk kami. Sangat bermanfaat, terima kasih banyak. Saya mau sedikit berkomentar pertama tentang nama. Waktu saya ditanya sama orang-orang Eropa, orang Polandia dulu, kenapa namanya angklung, saya ceritakan ke anak-anak begini. Karena pas dengar bunyi, kita dengar klung 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 dan jadilah angklung. Ya, ini menurut saya kalau dalam ilmu musik etniknya, etnomusikologi, ini namanya nama onomatopeistik. Itu nama yang diambil karena bunyi, ya. Klung 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 jadi bunyinya angklung, ling 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 kalian bunyinya seruling, dang 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 akhir namanya gendang. Ya. Terima kasih sekali lagi untuk kesempatan ini. Kami untuk misalnya tentang kolaborasi tadi, grup kami memang. Kalau Pak Vincent, ya. Itu angklungnya lengkap sekali di belakang itu ya, lengkap banyak ya. Oh ya, kami juga betul. Kami juga dapat dari angklung Ujo yang dibawa oleh satu grup dulu ke Jerman. Jadi karena ini jadi kami gunakan lengkap sekali dan kami manfaatkan ini dan kami main secara sebagai band, ya. Main sebagai band itu karena alasan organisatoris, personel dan lebih mudah untuk kami. Jadi kami kumpulkan pemusik-pemusik dan bisa kami mainkan. Dan tadi di komentar saya ada tampilkan link kami bagaimana kami bermain secara kolaboratif, entah sebagai band dan lain sebagainya. Boleh tanggal 19 nanti di-share ya videonya, saya pengen lihat. Oh ya, saya ada share di itu. Bapak nanti 19 Juni ya. Komentar ya. Kalau privat juga. Nah, tolong di komen apa yang kurang, apa yang ini yang harus ditambah lagi. Sama-sama lah, saya juga belajar banyak nanti dari Pak Vincent. Iya, terima kasih. See you ya, nanti 19 nanti mainkan angklungnya. Iya. Kalau tidak ada rekamannya nggak apa-apa lah, rekaman yang dulu atau bukan main sekarang maksudnya, kan mungkin tidak boleh dulu kumpul. Oh ya, terima kasih. Ya. Terima kasih Romo Vincent. Berikutnya Suster Henrika, silahkan. Ya, selamat siang waktu Jerman Pak Vincent. Saya mau sharing sedikit dan tanya nanti. Dulu waktu saya di Indonesia bersama anak-anak TK, kami bermain angklung. Karena anak TK belum tahu not do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Lalu masing-masing nada saya beri dengan pita. Do misalnya merah, kuning. Lalu anak-anak di angklungnya itu saya beri pita, dan di notnya juga saya buat pita. Jadi kalau saya tunjuk do, berarti yang bunyi pita merah berbunyi semua. Kalau saya tunjuk re, misalnya angklung berwarna kuning berbunyi semua, dan itu menjadi bagus, Pak. Nah, pertanyaanku, apakah itu bisa dilakukan juga untuk melatih angklung dengan anak-anak terutama? Terima kasih, Pak. Ya. Dan Ibu Hendrika ya. Ya. Suster. Ibu Hendrika, memang saya sudah sering juga cara mengapresiasi atau menerapkan angklung di
taman kanak-kanak tadi. Yang pertama yang saya itukan itu dengan metode hand sign itu. Misalnya lagu Cicak, sol mi fa sol fa re fa la sol fa mi dan seterusnya, tapi pelan-pelan sekali. Jadi anak-anak pertama dikenalin dulu do-nya begini, re-nya begini, sudah itu pelan-pelan. Itu yang pertama ya yang saya didikan di taman kanak-kanak. Kedua, saya akhir-akhir ini membuat angklung dalam 8 warna dengan water base, ramah lingkungan dari sebuah perusahaan cat di Indonesia yang terkenal. Jadi bahannya dari air, tapi mulai warnanya baik bagus. Ada 8 warna. Nanti minggu depan akan saya lihatkan angklung warna untuk TK. Partiturnya saya bisa pakai kipas. Kipasnya ada warna merah sesuai warna angklung. Jadi bermain kipas seperti menari padahal memain angklung. Ini ada. Nanti sisi ketiga lah saya lihatkan bagaimana sosialis angklung di TK dengan warna. Jadi bagus dengan warna. Tapi kan ada kalau 8 nada itu berarti 8 warna. Nah ini saya sudah siapkan nada-nadanya. 8 warnanya sudah jadi dan sudah dipraktekkan di TK. Kemudian kelemahan di situ adalah ada satu warna yang rupanya dari jarak jauh itu anak-anak agak susah membedakan yang ini sedang saya revisi. Tapi mudah-mudahan itu minggu depan secara umum akan saya lihatkan. Itu jadi pertama dengan metode hand sign. Sebetulnya partitur juga bisa dengan angka 1, 2, anak-anak tahu angka. Gitu. Kemudian dengan angklung warna, hanya yang penting catatannya, anak-anak TK saya perhatikan 10 menit sudah konsentrasinya sudah hilang. Sudah tidak bisa fokus lagi itu main angklung, lari sana, lari sini. Memang bedanya begitu. Cara mengantisipasi supaya agak ditahan lah, tidak 10 menit. Itu ada ibu guru yang lain yang membackup dengan keyboard. Jadi diiringi lagu itu. Misalnya lagu apa gitu misalnya. Ambilkan dulu. Re do mi mi ci. Nah, jadi anak-anak sambil gini. Ada 2 paduan musik ya. Mendengar irama. Jadi paling ada 2 guru di TK itu tidak boleh sendiri supaya ada yang mengantar anak-anak itu mengiringi lagu. Tentunya yang di sini yang praktis antara akustik atau dengan studio itu. Kali begitu itu yang sudah tahunan saya. Nah, sekali paling lama 15 menit anak saya itu sudah ini tidak ada konsentrasi. Jangan lama-lama lah. Iya. Makanya tapi kontinuitas misalnya seminggu sekali terus berjalan. Iya. Kira itu. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Berikutnya Ibu Juliana, silahkan. Terima kasih Bu. Selamat sore Pak Ujo. Saya tertarik untuk tahu bagaimana cara memainkan angklung chord. Apakah sama dengan cara memainkan angklung biasa? Terima kasih. Tolong dikasih tahu. Jadi pola yang umum itu adalah mengikuti seperti ibu main gitar tadi, tren. Jadi gitu aja. Mengikuti misalnya 4/4 ini. Nah, saya di bawahnya satu chordnya nanti tanggal 9 saya bawa lengkap untuk sebuah lagu ya. Jadi pindah-pindahnya kelihatan. Ini hanya percontohan saja. Ada yang begini. Halo. Ada yang seperti ini. Jadi bagaimana kehendak kita itu. Tapi tentu kalau lagunya lagu sedih masa iramanya begini. Berarti lagu yang lambat yang ini. Nah, gitu. Sesuaikan dengan lagu apa yang dimainkan. Itu sesi 19 nanti akan saya tuliskan bagaimana cara membunyikan chord ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Kalau sudah tidak ada lagi, mungkin kita cukupkan pertemuan hari ini. Apa masih ada? Kita ketemu lagi kan di tanggal 12 dan 19. Tanggal 12 ya.
sama jam 10 Bu. Ya, nanti kami sebarkan lagi untuk link Zoom-nya, Bu. Ya. Ya. Mungkin sebelum ditutup Pak Samujo Silakan, bisa Pak. sekali lagi hand sign, Pak. Yang hand sign sekali lagi. Oh ya, hand sign. Ingat ya hand sign ya. Kapan kita Ya. bisa hafal. Oh ya yang hand sign ya. Oke. Ini saya dengan 2 tangan ya. Ini do. Do ya gini ya. Sudah paham? Re begini. Jadi jangan lupa itu tidak bergerak di tempat tapi naik. Itu re. Do, atau 1. Re. Re atau 2. Mi atau 3 naik lagi. Fa naik lagi. So naik lagi atau 5. La atau 6 naik lagi. Ti atau 7 begini. Dan ini haiwan atau haido. Saya turun ke bawah. Do, ti, la, so, fa, mi, re, do. Itu barangkali. Minggu depan akan saya tes satu persatu peserta nadanya betul. Aduh. Jangan tes dulu, Pak. Sejauh mana itu pemahaman dan saya betulkan, jangan worry kalau salah saya betulkan. Saya baru ingat cuma sampai re Pak Ujo. Yang selanjutnya udah lupa lagi. Tapi insya Allah. Nanti di-share di inilah, ada di HP saya, mungkin nanti silakan dibuka lah. Gratis untuk parputmen. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Kalau sudah tidak ada lagi, acara workshop hari ini kami tutup dengan ucapan terima kasih untuk Mang Ujo, Pak Sam Ujo dengan tim, dan juga Ibu dan Bapak yang sudah hadir pada hari ini. Juga untuk Pak Konjen, kami berharap pada tanggal 12 Juni dan 19 Juni, semua yang hadir hari ini dapat ikut kembali supaya pengetahuan yang kita dapatkan hari ini dapat lengkap sampai dengan workshop hari ketiga. Demikian Ibu dan Bapak sekalian, terima kasih dan selamat siang, selamat sore untuk Pak Sam Ujo dan kawan-kawan. Sampai ketemu. Terima kasih. Terima kasih.